Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini, hari perhentian, di mana kita boleh bersama-sama menenangkan diri kita untuk bersatu hati beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur walaupun kita tidak bisa berkumpul secara fisik bersama-sama di gereja, tetapi dengan alat komunikasi yang ada, kita boleh bersama-sama beribadah, bersatu hati, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita bersatu teduh, mohon Tuhan menolong kita, sehingga kita terlepas dari gangguan-gangguan saat kita mau menyembah Dia. Saat teduh. Amin. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dengarkanlah panggilan ibadah hari ini. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ibadah pagi hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau memuji Dia bukan hanya dengan mulut kita, tetapi dengan segala keberadaan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya yang sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, dengan segala berkat-Nya Ia puaskanmu, rahmat-Nya sebagai mahkotamu, dan kekuatanmu tak akan pudarlah hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Setinggi langit, sejauh barat dari timur. Setinggi langit, sejauh barat dan timur. Demikian pun kasih setianya, bagaikan Bapa kasihi anaknya, Ia pun
besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang melindungi dan menyertai, Bapa yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus, Anak Allah. Kami sebagai orang-orang yang sudah Engkau selamatkan, datang ke hadapan-Mu. Kami bersatu hati untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu bahwa ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan kepadamu. Siapkan setiap kami. Biarlah bibir kami meninggikan namamu. Hati kami memuliakan Engkau. Biar ibadah ini dari awal hingga selesainya, itu boleh menjadi persembahan kami. Persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, bagaimanakah kita menghampiri tatanya? Apakah kita menyadari bahwa hidup kita seharusnya dipenuhi dengan puji-pujian, dengan kidung memuliakan Tuhan? Kita datang karena Yesus yang memberikan kidung yang indah. Di hatiku ada kidung indah. Yesus berikanku suatu kidung, sungguh indah surgawi. Kidung indah tak pernah ku dengar, sungguh indah manisnya. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Yesus mati menggantikanku, anugerahnya ku diberi. Kidung indah di dalam hatiku, membuatku senanglah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Hidup sebagai orang percaya seharusnya adalah hidup yang dimenangkan. Hidup yang penuh kemerdekaan dan kebebasan. Namun, apakah hidup kita demikian? Khususnya di dalam masa-masa yang sulit ini, hati kita selalu percaya Tuhan yang memimpin hidup kita. Sehingga hati kita boleh penuh dengan sukacita. Atau jangan-jangan kita tidak memiliki sukacita karena terhimpit dengan permasalahan hidup, terhimpit dengan dosa-dosa, sehingga kita melalaikan apa yang Tuhan inginkan. Kita jauh dari Dia, kita meninggalkan Dia. Mari hari ini kembali kita mau datang ke hadapan-Nya untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ku lemah, Kau perkasa, lebih dekat
padamu. Lemah kau perkasa, dosaku terlepaslah. Hatiku senang tak susah bila kau memimpin langkahku. Dalam cerah dunia, siapa yang menolongku dan mau tanggung bebanku? Oh Tuhan, hanya Kau Tuhanku. Lebih dekat padamu, indah tiada bandingnya. Makin dekat padanya, oh Tuhan, mohon Kau sertaku. Mari kita membuka hati kita. Kita mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyadari ketika kami menjalani hidup yang Engkau karuniakan bagi kami, banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terutama ketika meresponi hidup ini yang penuh dengan permasalahan. Ampuni kami ketika kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami membawa dosa kami ke hadapan-Mu. Kami menyadari kami lemah dan hanya bergantung kepada penyelamatan Kristus, pengudusan dari Allah. Maka kami dapat datang ke hadapan-Mu. Sucikan kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Berita anugerah dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru kita yang diambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan komitmen kita. Kita nyatakan dengan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita datang, kita akan mendengarkan penguraian firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Sija Ruslanto. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita nyatakan, ku percaya pada Yesus, percaya pada firman-Nya. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandar pada janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Kepada Ibu Sija Ruslanto kami persilakan. Jemaat Tuhan, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu lalu kita belajar dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Di sana kita melihat Petrus dan Yohanes suatu kali pergi ke bait suci untuk berdoa. Di sana ada seorang pengemis yang lumpuh yang minta sedekah dari mereka. Waktu itu Petrus berkata kepadanya, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Apa yang dipunyai Petrus? Yesus Kristus. Karena itu Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus menolong orang itu berdiri dan seketika itu kuatlah kakinya. Orang itu berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Lalu ia mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait suci, dan orang-orang merasa heran akan orang itu. Nah, sekarang kita akan belajar lanjutan dari kisah itu, yaitu dari ayat 11 sampai 18. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 18. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini.
dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Sekian pembacaan Alkitab kita saat ini, dan mari kita berdoa mohon pengertian dari Tuhan. Allah yang baik, tolonglah kami saat ini, supaya kami mampu mengerti apa yang Tuhan hendak ajarkan kepada kami melalui bagian firman Tuhan ini. Tolonglah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita baca bahwa Petrus dan Yohanes yang sudah menyembuhkan orang itu masuk ke bait suci untuk berdoa. Dan orang yang sudah sembuh itu terus mengikuti mereka sambil melompat-lompat dan memuji-muji Tuhan. Tentu saja perbuatannya itu membuat orang tertarik, menarik perhatian banyak orang sehingga orang-orang melihat kepada dia dengan terheran-heran. Dan orang-orang terkagum-kagum kepada Petrus dan Yohanes dan ingin tahu apa yang terjadi. Maka mereka mengelilingi ketiga orang itu. Petrus yang melihat kesempatan itu, dia tidak melepaskannya. Dia memegang erat-erat kesempatan itu. Petrus melihat kepada mereka dan berkata, "Hai orang Israel." Petrus sedang berkata kepada orang-orang yang tidak asing bagi dia. Petrus sendiri adalah orang Israel. Petrus berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini?" Inilah kalimat kunci yang dipakai Petrus untuk membuka khotbahnya. Dan dia bertanya, "Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Perkataan Petrus langsung tertuju kepada pikiran keliru mereka, sebab mereka beranggapan bahwa Petrus dan Yohaneslah yang menyembuhkan orang itu. Maka Petrus segera mau mengoreksi kesalahan itu. Dia langsung berkata bahwa bukan kuasa atau kesalehan mereka yang membuat mujizat itu. Kemudian Roh Kudus memberi hikmat kepada Petrus untuk memulai khotbahnya dari mana. Petrus langsung merujuk ke sejarah orang Israel. Ini penting supaya pendengarnya tahu bahwa Petrus tidak sedang membawa suatu ajaran baru, melainkan ajaran nenek moyang mereka. Pendengar-pendengar waktu itu adalah orang-orang golongan Yahudi yang tidak mungkin menerima ajaran agama lain kecuali ajaran nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Roh Kudus memberikan hikmat kepada Petrus. Petrus berkata, "Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus." Petrus tegaskan bahwa Yesus adalah hamba yang ditinggikan oleh Allah mereka, Allah nenek moyang mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan kepada pribadi yang ditinggikan oleh Allah itu? Kamu tolak dia di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Walaupun Pilatus berkata 3 kali bahwa ia tidak mendapati kesalahan apa-apa pada Yesus, namun orang Israel tetap menolak untuk melepaskan Yesus. Bukan hanya itu, tetapi mereka menghendaki pembunuh untuk dibebaskan sebagai gantinya. Ini sangat ironis, membunuh orang benar, membebaskan orang bersalah. Dan ada yang lebih parah lagi, begitu kata Petrus. "Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi." Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang memberi kehidupan. Kalau begitu, mereka telah membunuh Allah yang memberi hidup kepada mereka. Ironis sekali, Sang Pemberi hidup dibunuh oleh orang-orang yang menerima hidup dari Dia. Tetapi Petrus tidak berhenti di sana. Dia berkata bahwa Allah membangkitkan dia dari orang mati, dan tentang hal itu dia adalah saksi. Petrus sangat yakin bahwa Yesus adalah Allah yang mati dan bangkit. Dia sangat yakin dengan kesaksiannya itu.
Sebelumnya kita harus tahu bahwa Petrus adalah seorang Yahudi. Seorang anak Yahudi sudah belajar bahwa Allah itu adalah Esa mulai dari hari dia bisa berbicara. Ayahnya akan terus mengajarkan dia, setiap hari mengajarkan kepadanya bahwa Allah itu Esa, satu adanya. Jadi Petrus dari kecil sampai pada waktu itu sangat yakin bahwa Allah itu satu adanya dan tidak mungkin ada Allah yang lain selain Allah nenek moyang mereka. Ada ahli Alkitab yang berkata bahwa Allah itu humoris, bercandaan. Orang Yahudi sangat terkenal berpegang teguh kepada pengajaran Allah itu Esa. Tetapi justru di dalam komunitas yang demikianlah Allah inkarnasi, lahir sebagai manusia dengan cara yang sangat-sangat alami. Karena itu kita bisa mengerti mengapa orang Israel tidak mudah percaya dan rasanya mustahil untuk percaya. Kalau ada orang yang mengaku dirinya sama dengan Allah, maka itu adalah hal yang susah diterima di luar akal seorang Yahudi. Sebab Allah hanya satu dan Allah Maha Kudus. Tidak mungkin dia ada di bumi di antara manusia. Bisakah kita bayangkan sejenak ketika Yesus ada di bumi dan hidup bersama dengan murid-muridnya? Bagaimana ketika dia berkata bahwa dia adalah Allah, dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Ketika dia berkata misalnya, siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Atau dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Mendengar itu, apa yang dipikirkan Petrus dan murid-murid lainnya? Orang yang makan bersama mereka, berbaring bersama mereka di atas serumputan, dan duduk di tepi pantai berbincang-bincang dengan mereka. Bagaimana mungkin ia adalah Allah? Itu sangat membingungkan dan sulit diterima. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit dari mati dan berulang kali memperlihatkan diri kepada mereka, kemudian naik terangkat ke surga di depan mata mereka, maka seluruh panca indera mereka tidak mungkin lagi menyangkal bahwa mereka telah berjumpa dengan Sang Ilahi. Mereka telah menyentuh pribadi Allah sendiri. Karena itulah mereka tidak mungkin bisa diam tanpa bersaksi. Itulah sebabnya Petrus bersaksi dengan sangat yakin dan dia berkata, tentang itu kami adalah saksi. Saudara, seyakin itukah saudara tentang Yesus? Apakah roh saudara sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Jika iya, maka Anda tentu dapat menjadi saksi yang begitu hidup tentang keberadaan Yesus. Jika belum, Yesus mengundangmu saat ini datang kepadanya untuk berjumpa secara pribadi dengan Dia. Petrus kemudian memberitahu mereka bahwa Yesus inilah yang sudah mengerjakan mujizat itu. Petrus berkata, karena kepercayaan dalam nama Yesus, kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini. Yang dimaksudkan Petrus di sini adalah iman Petrus dan Yohanes kepada Yesus dan doa mereka dalam nama Yesus, bukan iman orang lumpuh itu. Lalu Petrus lanjutkan dengan berkata, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Kita mungkin mengira bahwa itu artinya mereka tidak bersalah karena mereka berbuat sesuatu yang tidak mereka tahu. Tetapi doa Tuhan Yesus di kayu salib akan menolong kita mengerti sesuatu. Di salib Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menurut saudara, apakah seorang yang tidak bersalah perlu diampuni? Tentu tidak, bukan? Kalau begitu, artinya Tuhan Yesus memandang mereka bersalah sekalipun mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka berdosa dan konsekuensinya adalah hukuman Allah. Karena itulah mereka butuh yang namanya pengampunan. Untuk itulah Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka.
Begitu juga dengan kerumunan orang-orang banyak yang sedang mendengarkan Petrus waktu itu. Mereka bersalah, walaupun mereka berbuat sesuatu yang mereka tidak tahu. Tetapi ketika Petrus berkata hal itu, maka sebenarnya Petrus sedang memberi suatu harapan kepada mereka, yaitu mereka mempunyai harapan untuk diampuni ketika mereka menyesal dan berubah setelah diberitahu. Saudara, kita juga sama seperti itu. Masih banyak hal yang kita tidak tahu kebenarannya. Karena itu kita perlu mencari tahu dan belajar baik-baik kebenaran, sehingga kita tidak membawa diri dalam berbagai pencobaan dan berdosa di dalamnya. Saat ini ada banyak orang Kristen yang malas belajar kebenaran Allah, sehingga mereka membawa diri ke dalam berbagai pencobaan dan berdosa karena ketidaktahuan mereka. Saudara, bacalah Alkitab baik-baik dan pelajarilah seluruh kebenarannya, supaya jangan Anda membawa diri ke dalam pencobaan dan berdosa karena tidak tahu kebenaran. Selanjutnya, Petrus membawa sebuah kabar baik di ayat 18. Petrus berkata, "Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita." Petrus memberitahu mereka bahwa ternyata apa yang mereka lakukan itu telah Allah pakai untuk menggenapi janjinya. Allah memang bisa memakai hal yang buruk sekalipun untuk menghasilkan kebaikan. Jauh-jauh hari sebelumnya, kitab-kitab PL telah mencatat bahwa para nabi menubuatkan datangnya Mesias yang Allah utus, dan Mesias itu harus menderita dan mati. Dan itu terjadi karena perbuatan orang-orang Yahudi itu. Pernyataan Petrus ini mengandung harapan yang jauh lebih besar lagi. Jadi itu artinya, orang-orang Yahudi waktu itu telah berbuat dosa dan seharusnya dihukum. Tetapi Yesus sudah membuka jalan pengampunan bagi mereka, bagi saudara, bagi saya juga. Jadi ini adalah sebuah harapan bagi seluruh umat manusia yang hidup waktu itu maupun saat ini. Itulah seluruh khotbah awal Petrus di bagian ini. Kita akan mempelajari kelanjutannya di minggu yang akan datang jika Tuhan menghendaki. Dari bagian awal ini kita belajar bahwa dengan pertolongan Allah Roh Kudus, Petrus sudah menyampaikan khotbah yang sangat baik isinya. Pertama, ia memakai intro yang baik. Lalu ia menunjukkan dosa mereka. Kemudian ia memberitakan keselamatan dari Allah. Jadi yang pertama Petrus lakukan adalah saat melihat ada kejadian yang menarik perhatian banyak orang, ia segera pakai kesempatan itu untuk mulai menceritakan Injil. Yang kedua, ia menunjukkan dosa mereka. Ini perlu karena orang yang tidak merasa berdosa tidak akan datang kepada Allah untuk memohon pengampunan. Yang ketiga, ia memberitakan bahwa janji keselamatan Allah sudah terjadi melalui kematian Yesus. Penting bagi kita semua untuk menyampaikan Injil, untuk bersaksi seperti itu. Pertama, ada intro yang baik. Kita bisa pakai semua kebaikan Allah kepada kita untuk mengantarkan orang mendengarkan cerita kita, memulai sebuah percakapan yang baik. Kebaikan Allah pasti sudah kita alami. Kebaikan Allah bisa saja berupa suatu mujizat, kesembuhan dari sakit, selamat dari celaka, pemeliharaan hidup, menemukan yang hilang, kuat saat susah, terhibur saat menderita, atau perubahan karakter kita. Jika kita mengalami hal-hal itu, jangan jadikan itu sebagai kenikmatan sementara saja. Jangan jadikan itu sebagai konsumsi pribadi saja. Pakailah hal itu sebagai sebuah pengantar, intro yang baik untuk bersaksi. Agar orang-orang bisa mendengarkan cerita kita tentang Tuhan Yesus. Jangan biarkan kisah-kisah baik di dalam kehidupan kita terkubur dan tidak pernah dipakai untuk memulai kesaksian. Bukankah kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus? Itulah yang Yesus katakan sebelum ia terangkat ke surga.
Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kedua, penting bagi kita untuk menyampaikan kepada orang yang kita injili bahwa ia adalah orang yang berdosa dan butuh pengampunan. Hanya orang yang merasa berdosalah yang akan datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Sama seperti itu, hanya orang yang merasa sakitlah yang tahu ia membutuhkan dokter. Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Calvin berkata, mustahil untuk membawa orang benar-benar datang kepada Allah, kecuali mereka sudah dibawa melihat dosa-dosa mereka. Jadi, kalau seseorang tidak mengenal dosa-dosanya, ia hanya mungkin datang ke gereja, tetapi bukan datang kepada Allah untuk diampuni, untuk diselamatkan, untuk diubahkan. Kemudian yang ketiga, setelah kita menyatakan keadaan manusia yang berdosa, penting bagi kita untuk memberitakan Allah, rencana keselamatan Allah yang sudah dirancangnya dari sejak semula, dan juga keselamatan yang sudah digenapkan di dalam Yesus Kristus. Jadi setelah kita memberitahu orang tentang keberadaan dosanya, kita harus kasih tahu jalan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Memberitakan pengampunan Yesus bukan hanya baik, tetapi itu adalah kewajiban bagi kita sebagai murid-murid-Nya. Namun bagi orang-orang yang sudah benar-benar mengalami Yesus, berjumpa pribadi dengan Dia, kesaksian itu akan mengalir sendirinya dengan kerinduan yang besar. Jadi bukan lagi sebagai satu kewajiban. Dan semua kebaikan Tuhan dapat dipakainya untuk memulai kesaksiannya tentang Injil Tuhan. Ada seorang pria bernama Glenn. Dia adalah pemakai narkoba dan dia ditangkap masuk penjara Tehachapi di California. Ibunya adalah seorang Kristen yang saleh, terus mendoakan anaknya yang hilang itu. Dan di dalam penjara itu, ketika diadakan ibadah, Glenn mengikutinya dan dia bertobat. Dia mengakui dosanya, dia menerima Yesus untuk mengampuni dosanya, dan dia diubahkan. Setelah Glenn keluar dari penjara itu, dia sangat bersemangat untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepadanya. Suatu kali Glenn janji bertemu dengan temannya di sebuah restoran. Ketika dia sampai di restoran itu dan melihat temannya dari jauh, dia sengaja berteriak dengan suara yang agak keras. Dia berkata, "Puji Tuhan Steve, Tuhan sudah selamatkan saya ketika saya di penjara." Otomatis semua mata yang ada di restoran itu memandang kepada Glenn. Itu menarik perhatian mereka. Apa yang Glenn lakukan setelah itu? Dia berjalan melewati setiap meja dan dia meletakkan traktat di meja mereka sambil berkata, "Bacalah ini untuk tahu bagaimana Anda bisa diselamatkan." Glenn dengan bersemangat membuat orang-orang tertarik untuk membaca traktat itu. Tentu saja isi traktat itu adalah berbicara tentang dosa-dosa manusia dan bagaimana manusia bisa diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Glenn sudah memakai kebaikan Tuhan sebagai intro yang baik untuk menarik perhatian orang, mendengarkan Injil, membaca Injil dari traktat itu. Kiranya Tuhan juga menolong kita, menolong saudara dan saya untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan setelah itu memakai semua kebaikannya sebagai sebuah intro untuk bersaksi, memberitahu orang tentang kebutuhan mereka akan pengampunan dan jalan pengampunan yang sudah dibukakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk bagian firman hari ini yang memberitahu kami bagaimana kami harus bersaksi kepada orang. Pakailah kami
biarlah seluruh kebaikan Tuhan menjadi sebuah pengantar yang baik bagi kami untuk menceritakan keberdosaan manusia dan pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebagai respon kita atas firman Tuhan, mari kita menyatakan komitmen kita untuk boleh setia kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan hidup kita dan diri kita. Kita mau menyatakannya dengan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bagi kita yang ingin memberikan persembahan, boleh mengirimkannya ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Bagi kita yang kesulitan, kita boleh mengumpulkannya terlebih dahulu dan nantinya kita serahkan kepada petugas gereja. Mari kita nyatakan respon kita. Kita naikkan pujian. Ku suka mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ayat 3. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau yang sudah menyelamatkan kami, firman-Mu yang memberitahukan kepada kami bahwa Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, itu adalah juru selamat kami. Dan Kristus pula lah yang harus kami tinggikan, kami muliakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam hidup ini kami harus semakin hari semakin berubah menjadi semakin seperti Kristus. Kami harus membawa diri kami, mempersembahkan hidup kami ke hadapan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami mau menyatakan Tuhan, mempersembahkan Tuhan, sebagai wujud persembahan diri kami bawa ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang menerimanya, sehingga itu boleh menjadi bagian dari pelayanan Tuhan. Namun Tuhan, kami datang dan kami juga mau memohon Engkau yang terus menolong kami di dalam keadaan dunia pada saat ini, di mana wabah virus yang belum selesai. Kami mohon Engkau yang menolong, khususnya untuk petinggi-petinggi negara kami ini. Biar mereka memiliki hikmat, mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Mereka boleh bekerja sama, memikirkan, sehingga wabah virus ini cepat berlalu. Tuhan, kami berdoa,
Engkau juga menjaga ketulusan dan kebersihan, kemurnian hati mereka. Jangan biarkan mereka tergiur untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Jauhkan mereka untuk memanfaatkan kesempatan mengambil keuntungan pribadi. Berilah mereka hati yang takut akan Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk kebijakan pada saat ini, di mana dalam era new normal, kami boleh kembali melakukan aktivitas kami. Tuhan, beri kami hikmat, ajar kami untuk menjaga diri, untuk melakukan himbauan-himbauan yang pemerintah berikan. Tuhan, khususnya ketika kami menyiapkan ibadah di gereja, Tuhan, Engkau juga tolong kami, Tuhan. Sehingga kami boleh menyediakan semua peralatan yang perlu. Tuhan, kami berharap kepadamu. Berilah kami kemampuan, sehingga kami boleh melakukan semuanya itu dengan baik. Dan ibadah nantinya akan berjalan lancar. Tuhan, Engkau memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin gereja, agar mereka tahu dan mereka mempertimbangkan dengan baik apa yang akan mereka lakukan. Kami juga berdoa, Tuhan, di masa ini merupakan masa anak-anak memasuki tahun ajaran baru. Tuhan, bersyukur mereka boleh menyelesaikan sekolah mereka, kuliah mereka. Dan saat ini mereka mempersiapkan diri memasuki sekolah. Tuhan, tentu ada hal-hal yang berbeda. Pemerintah terus menyiapkan cara apa yang terbaik. Tuhan, Engkau juga siapkan hati anak-anak, sehingga mereka mau juga menggunakan kesempatan dengan baik, memperlengkapi diri melalui sekolah-sekolah. Walaupun Tuhan, saat ini tentu saja pengawasan-pengawasan bergantung kepada diri mereka sendiri. Kami memohon Engkau juga menjauhkan anak-anak ini ketika mereka mulai masuk sekolah. Engkau yang menolong mereka agar mereka jauh daripada penyakit. Berilah perlindungan Tuhan. Demikian juga kami memohon untuk setiap kami. Ketika kami menyelesaikan ibadah kami, ketika kami hendak pulang, ketika kami hendak melakukan aktivitas kami yang lain, ketika kami menjalani hari-hari kami, mohon Tuhan juga melindungi kami. Tuhan, kami rindu hidup kami ini boleh memuliakan Engkau. Jadikan kami saksi-Mu di dalam setiap tingkah laku dan perkataan kami, sehingga kami boleh mengabarkan Kristus yang mengasihi kami, yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Kami berdoa, mengucap syukur, membawa persembahan kami, dan memohon hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur, kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita mengakhiri semuanya dan memohon agar apa yang kita lakukan, pujian dan penyembahan kita, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkah. Marilah kita mengarahkan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan
dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menaungi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan memberkati kita semua.